Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sampaikan sebuah riwayat yang disampaikan oleh Shirley. Saya ulangi lagi, yang disampaikan oleh Shirley Sofiana agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Shirley Sofiana ini lahir pada 20 September 1972 sebagai keturunan Tionghoa. Dalam keluarga itu, ia merupakan bungsu dari 9 bersaudara. Adat istiadat Cina atau Tionghoa sangat berpengaruh banyak pada kehidupannya. Di dalam masalah beragama, keluarga ini menganut agama yang berbeda-beda. Ayahnya penganut ajaran Buddha. Almarhum ibunya sendiri beragama Kristen. 4 kakaknya beragama Kristen Protestan. Dan 2 lagi adalah simpatisan Kristen. Sejak kecil dia menganut ajaran Kristen Protestan sejalan dengan didikan ibunya almarhum. Setelah berusia 15 tahun ia pindah ke ajaran agama Katolik. Kemudian mendalami agama Katolik itu selama kurang lebih 2 bulan di bawah bimbingan seorang frater di Bandung. Setelah tamat, semua siswa mendapat pembaptisan gereja. Hingga akhirnya dia resmi menjadi umat Katolik dengan mendapat nama baptis di depan nama kecilnya, yaitu Agustina Shirley Sofiana. Sejak masuk agama Katolik, ia aktif ikut pada setiap aktivitas organisasi yang ada di gerejanya, baik yang menyangkut ritual maupun seremonialnya. Secara kebetulan, di mana ia di Bandung dekat dengan masjid, sehingga setiap saat dia bisa menyaksikan lalu lalang para jamaah masjid itu. Pada suatu saat tertentu dia mendengar suara adzan yang terdengar keras dalam bahasa yang tidak dimengerti maksudnya. Dia merenungkannya karena ada sesuatu keanehan yang dirasakan akibat dari suara itu. Masa pendidikannya dari SD sampai dengan SMA seluruhnya diselesaikan di Bandung. Tetapi demi kepentingan studi dia hijrah ke Yogyakarta yang konon kata orang merupakan kota pelajar. Di kota ini segala niat untuk belajar dan mandiri dilaksanakan dengan sepenuh hati. Secara kebetulan dia berkenalan dengan seorang muslim yang tidak perlu diceritakan di sini. Darinya dia mendapat banyak berdialog tentang agama, khususnya agama Islam. Pada bulan Ramadan tahun 1414 Hijriah, secara iseng dia ikut menjalankan ibadah puasa. Ketika puasa iseng pada suatu subuh kira-kira jam 4 pagi, dia mendengar sayup-sayup orang mengaji di kejauhan. Suaranya pelan menyentuh kalbu. Hatinya bergetar persis seperti pengalaman mendengarkan adzan di Bandung itu.
apa yang dirasakannya ini. Pengalaman tersebut ia ungkapkan pada sobat muslim itu tadi. Dari sahabatnya dia mendapatkan penjelasan, itu pengalaman rohani di mana setiap orang akan mendapatkan dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan otentik dirinya. Kemudian dia yang tidak memahami tentang ajaran Islam itu akhirnya dibawa sobat itu pada seorang tokoh muslim di Jalan Kemuning nomor 14 Bajiro, yaitu Bapak Simon Aliasir. Dari perkenalan dengan Pak Ali, sebutan bagi Pak Simon Aliasir yang sekarang sudah almarhum, semoga Allah memberikan kedamaian kepada beliau, dia mendapat banyak masukan tentang masalah agama. Di antara para tamu banyak terdapat mereka yang dulunya tidak beragama Islam. Mereka turut bercerita tentang proses masuknya mereka ke dalam agama Islam. Dan kebanyakan mereka justru aktivis gereja yang pendalaman Alkitabnya atau Injilnya tidak perlu diragukan lagi. Sedangkan dia atau Sofia yang kehidupan keagamaan sehari-harinya senantiasa hanya bergantung pada sang pastor, pendalaman kitabnya tentu tidak sebaik mereka. Dan inti iman ini kepada Sang Yesus Juru Selamat hanya berdasar pada keyakinan belaka. Suatu hal yang benar-benar membuat goyah iman Katoliknya ialah ketika seorang tamu Pak Aliasir bercerita tentang Tritunggal yang terjadi pada saat Yesus dipermandikan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian ditambah dengan keterangan-keterangan lain, misalnya tentang proses pengampunan dosa yang biasa dilakukan oleh romo atau pastor. Disitulah dia mulai berpikir bahwa sesungguhnya romo atau pastor tidak berhak memberikan pengampunan karena pada hakikatnya mereka juga manusia, makhluk yang tidak lepas dari kemungkinan dosa atau salah. Dia sempat merenung dan bertanya di dalam hati, loh kok tugas Tuhan dipergantikan oleh manusia? Sekalipun dia tidak banyak mengerti dan hafal ayat-ayat Injil, namun hati kecilnya tidak bisa menerima begitu saja ajaran tersebut. Ternyata bermodalkan keyakinan saja tidak cukup dan hanya membawa dia ke sebuah lingkaran setan. Agama ini tidak lagi memberi kesempatan otak untuk berpikir. Semua ajaran harus diterima apa adanya secara dogmatis. Artinya dengan dilandasi kesadaran dan keyakinan serta tanggung jawab, maka pada tanggal 20 Maret 1994 Masehi bertetapan dengan tanggal 7 Syawal 1440 Hijriah di hadapan Bapak Simon Aliasir, dia berikrar masuk agama Islam yang berkitabkan Al-Quran Suci. Memang pada awalnya dia tidak berterus terang kepada keluarga tentang hal ini, sehingga ibadahnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan karena tidak ingin mengganggu ketenteraman keluarga.
Namun pada akhirnya pihak keluarga mengetahui juga seketika pada suatu saat dia memberitahukan lewat surat bahwa hal yang sebenarnya, bahwa dia telah masuk Islam. Dan alhamdulillah ternyata pihak keluarga tidak mempermasalahkan masalah kepindahan agamanya itu. Sebagai orang yang baru memeluk agama yang hak ini, dia masih perlu belajar banyak tentang Islam. Dan dia berusaha menjadi seorang muslimah yang baik. Untuk itu dia mohon doa restu dari para umat Islam lainnya agar bisa menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, serta diberi kemudahan dalam mempelajari agama Islam. Di samping itu, pada kesempatan ini dia berterima kasih kepada semua pihak yang membantu proses keislamannya. Tiada kata yang paling tepat kecuali kata terima kasih dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan taufik kepada kita sekalian. Amin. Demikianlah riwayat atau testimoni dari seorang mu'alaf bernama Agustina Shirley Sofiana. Demikian kajian kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.